kita mendapatkan mentalitas pimpinan penegak hukum yang biasa-biasa saja, ya maka pemberantasan korupsi juga biasa-biasa saja. Urgensinya itu begini, selama ini kejahatan tindak pidana korupsi di atas kertas tercatat kerugian negara begitu besar yang harus dikembalikan. Tetapi untuk mengeksekusi kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum kesulitan mengeksekusi karena menurut mereka kita belum punya undang-undang yang secara lengkap mengatur tentang tata cara mengeksekusi pembayaran atau pengembalian kerugian negara dari harta kekayaan terpidana yang diperoleh atau yang menyebabkan kerugian negara begitu besar. Mengapa sulit dieksekusinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang menyangkut kerugian negara? Karena selain tidak ada niat baik dari terpidana sendiri, juga dalam praktek penyelenggaraan peradilan pidana masih terdapat ruang KKN baru antara aparat penegak hukum dengan terpidana. Misalnya dalam kaitan dengan menetapkan jumlah kerugian negara. Kemudian bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh terpidana atau terdakwa itu bagaimana menyelamatkannya pun bisa dikompromikan. Kenapa? Karena memang kita belum punya undang-undang tentang perampasan aset hasil kejahatan korupsi. Sebagaimana sekarang ini menjadi polemik antara pemerintah dan DPR, dan kesannya seolah-olah DPR sebagai pihak yang mempersulit untuk memberi prioritas kepada dilahirkannya undang-undang tentang perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Itu banyak. Apalagi terkait dengan pencucian uang, itu tindak pidananya itu ada sekitar hampir 20-an. Antara lain korupsi, narkotika, teroris, dan lain-lainnya lagi. Saya tidak yakin sepanjang mentalitas aparat penegak hukum masih bisa dibeli, kemudian lembaga yang harusnya mengontrol pelaksanaan peradilan, katakanlah komisi DPR sebagai lembaga yang mengawasi jalannya proses peradilan, ya, perilaku aparat penegak hukum, komisi yudisial sendiri masih dibuat seperti itu, kemudian KPK juga akhir-akhir ini menurun kualitas dalam penindakan korupsi, maka kita tidak berharap banyak bahwa dengan lahirnya undang-undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi itu bisa membantu negara mengembalikan kerugian negara. Kita lihat aja sekarang ini, di dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan beberapa perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perampasan aset hasil kejahatan korupsi. Tetapi dalam praktek, ya kita boleh katakan bahwa itu gagal. Kenapa gagal? Ketika proses hukum selesai, kasus pencucian uangnya tidak diproses. Atau pasal-pasal tentang pencucian uang yang seharusnya jalan berbarengan dengan tindak pidana korupsi, itu malah pencucian uangnya tidak muncul, hanya korupsinya yang digede-gedekan, dibesar-besarkan. Jangankan itu, sekedar pembuktian terbalik yang harusnya juga bisa membantu negara untuk mengembalikan kerugian negara, itu pun tidak jalan. Jadi kita ini udah terlalu banyak undang-undang, tetapi mentalitas aparat penegak hukum yang harusnya betul-betul disiapkan secara baik untuk membantu negara
mensejahterakan rakyatnya dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu sangat minim. Salah satu yang sebetulnya tidak usah pemerintah harus pusing-pusing dengan membuat undang-undang tentang perampasan hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Cukup dengan peraturan Mahkamah Agung. Saya ambil contoh pada waktu beberapa undang-undang memasukkan kejahatan korporasi di dalam beberapa tindak pidana, termasuk di dalam tindak pidana korupsi. Tetapi jarang sekali atau aparat penegak hukum dalam praktek sulit menjangkau, ya, sulit menindak keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi karena aturannya tidak ada. Belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana mempidana korporasi yang melakukan kejahatan. Akhirnya Mahkamah Agung keluarkan peraturan yang memberi pedoman kepada polisi, jaksa, KPK untuk bagaimana dari sejak penyelidikan dan penyidikan memeriksa korporasi yang terlibat. Nah, sama halnya juga mestinya selama polemik tentang undang-undang perampasan aset hasil kejahatan korupsi ini tidak selesai-selesai, harusnya Mahkamah Agung merespons ini dengan mengeluarkan peraturan. Nanti kalau undang-undangnya jadi baru ini dinyatakan tidak berlaku. Tetapi sebetulnya ini juga Mahkamah Agung tahu ada bahwa sebagai suatu kekurangan, tapi karena ini untuk mereka ini kan udah saling menyandera bahwa selama ini sama-sama kita dapat untung, karena korupsi ini kan tidak hanya terjadi di aparat eksekutif atau legislatif, yudikatif pun banyak terlibat korupsi. Jadi mereka ini tersandera untuk sama-sama dan saling melindungi. Ini persoalan kita. Jadi selama mentalitas atau yang dulu disebut salah satu program Jokowi, revolusi mental, kalau tidak digalakan lagi, percuma kita sudah terlalu banyak undang-undang tapi implementasinya lemah. Nah, isinya itu yang saya harapkan, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka dan begitu sudah dipastikan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan sekian, maka seketika itu juga semua aset, baik yang atas nama terdakwanya, atas nama keluarganya, atas nama pihak lain yang terkait dengan bisnisnya, semua disita terlebih dahulu. Disita, diblokir, sampai ada putusan pengadilan yang memastikan bahwa itu semua merupakan hasil dari kejahatan korupsi dan digunakan untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkan. Kalau misalnya prosesnya itu baru dimulai setelah dia terbukti melakukan korupsi, maka melalui proses pencucian uang ini akan dalam waktu singkat, kita nggak tahu lagi dipindahkan kemana. Karena kejahatan untuk mencuci, memindahkan, mengaburkan, menyamarkan itu paling gampang. Mereka cukup dengan panggil notaris, membuat akte apa gitu berupa jual beli atau hibah atau tukar menukar atau sebagai sarana untuk membayar utang. Sekalipun KPK kuat, KPK juga buntu di sini. Jadi harus dari sejak awal dan juga harus dibantu juga dengan soal LHKPN. Karena LHKPN itulah menjadi pintu masuk untuk menilai penyelenggara negara ini harta kekayaan yang diperoleh itu sah atau tidak. Dia punya jabatan yang mentereng, gaya hidupnya mewah, tapi kok LHKPN-nya kecil. Atau sebaliknya, dia pegawai kecil, tapi hartanya banyak. Ya, itu sebetulnya sangat gampang bisa ditelusuri dari LHKPN, apalagi kalau LHKPN-nya dilaporkan secara jujur. Toh banyak juga yang laporannya tidak jujur. Ada 100 hartanya dilaporkan cuma 10. Dan tidak ada proses penindakan secara administratif, substantif oleh KPK. Selama ini tidak jalan. Baru kemarin kasus Rafael, itu pun karena publik membongkar kekayaannya, tapi KPK juga hanya terbatas kasusnya Rafael. Harusnya kan kasus Rafael itu menjadi pintu masuk untuk bongkar seluruh LHKPN di KPK. Karena dari kekayaan penyelenggara negara itu bisa diuji ini penyelenggara negara ini jujur atau tidak dalam memperoleh kekayaan selama dia menjabat.
Loh, penyitaan itu sifatnya sementara. Dalam banyak kasus, ya, tidak usah kasus korupsi. Dalam kasus tindak pidana biasa, ya, begitu polisi menduga bahwa sebuah alat digunakan untuk melakukan kejahatan atau sebuah objek merupakan hasil dari kejahatan, polisi langsung menyita. Nanti pada waktu hakim memutus, hakim akan menyatakan barang bukti berupa ini dikembalikan kepada pemiliknya, artinya ada orang lain yang berhak sebagai pemilik. Atau barang bukti berupa ini dikembalikan kepada terdakwa. Atau barang bukti ini dirampas untuk negara untuk dimusnahkan. Jadi sebetulnya penyitaan dari awal itu bukan melanggar azas praduga tak bersalah, tetapi untuk mengamankan bagaimana kerugian negara itu bisa diselamatkan dari penyitaan itu. Kan nanti di proses persidangan atau mulai dari penyidikan itu kan nanti dia harus dalam proses pembuktian terbalik, dia harus menjelaskan bahwa aset-aset saya yang disita oleh penyidik atau penuntut umum itu adalah aset-aset yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana korupsi. Dia harus buktikan. Tapi selama dia tidak bisa membuktikan bahwa aset-aset itu dia memperoleh secara sah dari pendapatan dia yang sah, maka menurut undang-undang penyidik atau penuntut umum diberi kewenangan, diberi hak untuk menyimpulkan bahwa itu adalah hasil kejahatan korupsi. Jadi penyitaan dari awal itu sah, apalagi kalau diatur di dalam undang-undang tentang perampasan aset hasil kejahatan korupsi. Kalau perlu sebelum diproses, kalau KPK tahu bahwa kekayaannya berlebihan, mencurigakan, langsung diblokir dulu. Asal diatur di dalam undang-undang. Jadi undang-undangnya harus lebih keras. Ini undang-undangnya biasa-biasa saja. Kemudian kita mendapatkan mentalitas pimpinan penegak hukum yang biasa-biasa saja, ya maka pemberantasan korupsi juga biasa-biasa saja. Kita lihat KPK selama sekian periode. KPK ketika dipimpin oleh pimpinan yang berlatar belakang dari swasta, itu lebih tajam taringnya ketimbang KPK dipimpin oleh mantan birokrat atau mantan aparat penegak hukum. Coba kita lihat di era Firly, taringnya tumpul dibandingkan dengan KPK di eranya sebelumnya atau di eranya Abraham Samad, Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan, walaupun ada hal-hal yang juga tidak pas dari berbagai macam sudut pandang.